Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan perancangan basis data sebagai tugas besar untuk mata kuliah manajemen basis data. Jadi perancangan basis data yang akan kami lakukan adalah perancangan tentang kepegawaian, ya, perancangan kepegawaian dengan menggunakan MySQL. Jadi untuk kelompok kami itu adalah kelompok 1 yang dengan anggota Amelia Noventi, kemudian Ignatius Pamurda Dita, ada Muhammad Nafal dan Mas Titan Indra. Silakan Mas Titan. Dalam revolusi industri terdapat yaitu Internet of Things, di mana semua itu sudah terintegrasi dengan internet, mulai dari pertanian, drone dan lain-lain, serta di aplikasi juga. Maka dari itu penggunaan Internet of Things itu sangat diperlukan pada industri 4.0. Dan juga di dalam database sendiri juga ya perlu juga dalam penggunaan Internet of Things dengan menggunakan platform yaitu MySQL, yang dimana dia akan menyusun suatu database yang akan bisa membagikan database tersebut terhadap orang lain dengan mengkolaborasikan internet dengan basis data yang dipunyai, maka dapat dibentuklah suatu tempat penyimpanan, yaitu tempat penyimpanan secara daring melalui DBMS. Hasil akhirnya adalah data dapat dibagikan dan dikelola bersama serta tidak terbatas ruang dan waktu. Maka dari itu penggunaan Internet of Things dalam industri 4.0 ini sangat penting. Oke, dan tentunya dasar dari penyusunan perancangan basis data ini tentunya adalah data itu sendiri, ya. Jadi data itu adalah sekumpulan informasi yang belum memiliki arti, ya. Supaya memiliki arti, maka data tersebut atau data yang dipunyai itu harus diolah terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh, yang termasuk dalam data adalah misalnya data karyawan. Nah, data karyawan ini misalnya apa? Data karyawan itu ada nama, kemudian alamat, kemudian pangkat atau golongan dan sebagainya. Itu termasuk misalnya di sini adalah data huruf, gitu ya. Data yang terdiri dari kumpulan huruf. Kemudian ada data juga perolehan gaji. Gaji itu adalah data angka, numerik. Kemudian deskripsi pekerjaan, job desk, itu adalah juga data huruf, misalnya seperti itu. Nah, data karyawan, data perolehan gaji itu dan data deskripsi pekerjaan itu dia kalau masih sendiri-sendiri itu belum memiliki arti. Jadi di sini kita juga akan mengetahui jadi relasi dari antara data karyawan, data perolehan gaji, data deskripsi pekerjaan dan lain sebagainya itu artinya apa sih? Jadi maka data itu harus diolah dulu, salah satunya dengan menggunakan DBMS ini, MySQL. Nah, untuk pemrosesan data kami menggunakan DBMS, ya. Namanya adalah MySQL. Jadi untuk membentuk data mentah menjadi sebuah basis data itu diperlukan suatu manajemen. Manajemen itu nanti yang akan mengolah, kemudian mengumpulkan dalam bentuk storage data itu di DBMS. Kami menggunakannya MySQL. Jadi ada pun tujuan dari penggunaan MySQL adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai pangkalan data. Yang dimaksud sebagai pangkalan data adalah tempat di mana data itu diolah, diletakkan, ya. Yang kedua adalah sebagai backup data. Jadi karena ini sifatnya adalah cloud computing, ya, artinya dia ditaruh di cloud, ya, tidak dalam bentuk fisik, hard disk atau flash disk, kertas, apalagi dan lain sebagainya itu. Jadi dia backup datanya dia tinggi, tahan dari berbagai macam ancaman. Kemudian mencegah data yang tidak normal atau data yang saling tumpang tindih itu bisa dideteksi di MySQL. Jadi mempermudah dalam penggunaannya. Kemudian akses data yang cepat karena melalui internet, ya, dan multi pengguna. Jadi bisa diakses oleh beberapa pengguna
Jadi ketersediaan datanya itu bisa lebih lengkap, lebih cepat. Untuk penerapan data kepegawaian untuk HRD ada yang cara lama dan ada juga yang cara baru. Nah, cara lama itu memasukkan data-data ke Excel atau bisa dengan cara tertulis. Kalau menggunakan cara baru menggunakan MySQL untuk tinggal menginput datanya dan bisa diintegrasi. Untuk yang selanjutnya proses perancangan membuat HRD. Di sini ada dua entitas yaitu karyawan dan HRD. Lalu pada entitas karyawan terdapat atribut yaitu nomor induk, nama karyawan, jenis kelamin, jabatan, dan tempat tanggal lahir. Lalu terdapat juga relasi yaitu dicatat dan dilayani. Lalu di sini ada menentukan entitas. Entitas adalah representasi dalam bentuk nyata dari data yang dikumpulkan. Dalam entitas terdapat dua jenis yaitu entitas kuat dan lemah. Entitas kuat merupakan entitas yang kemunculannya dapat berdiri sendiri, sedangkan entitas lemah merupakan entitas yang kemunculannya bergabung dengan entitas lain. Di sini terdapat dua entitas yaitu karyawan dan HRD. Lalu atribut adalah perincian dari entitas. Terdapat berbagai macam jenis atribut. Sebagian besar merupakan jenis atribut key dan atribut simbol. Atribut dari entitas karyawan terdapat nomor, nama, jabatan, tanggal lahir, tempat lahir, dan jenis kelamin. Untuk HRD tidak ada. Lalu relasi merupakan hubungan antara entitas yang satu dengan yang lain. Relasi untuk database ini yaitu catat dan dilayani. Lalu kardinalitas merupakan hubungan antara entitas yang satu dengan yang lain. Ada berbagai macam jenis entitas yaitu one to many, one to one, many to many. One to one yaitu satu entitas berrelasi dengan satu entitas lain. One to many, satu entitas berrelasi dengan banyak entitas lain. Many to many, banyak entitas berrelasi dengan banyak entitas lain. Di sini terdapat entitas karyawan berrelasi dengan entitas HRD, yaitu kardinalitas one. Nah, dalam penggunaan MySQL sendiri itu hal yang pertama dibuat yaitu membuat database-nya dulu. Nah, di dalam database itu saya menamakannya itu data karyawan. Lalu setelah membuat database dilakukan yaitu membuat tabel. Di sini ada 6 tabel yang merupakan nomor induk karyawan, nama dari karyawan, jabatan, tanggal lahir, tempat lahir, serta jenis kelamin. Nah, untuk tipenya sendiri yang integer itu hanya berupa angka. Kalau font karakter itu berupa huruf. Dan itu merupakan sebuah tanggal. Dan enum itu bisa dikatakan mempunyai dua kelompok. Ya, saya tulis itu yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam panjang itu, yang dimaksud panjang itu adalah jumlah dari suatu angka atau huruf. Dalam contoh itu, dalam nomor induk karyawan itu hanya menggunakan 2 angka. Dan untuk nama karyawan itu memiliki 20 huruf. Dan untuk primary key-nya itu adalah data karyawan. Dan mengaktifkan A_key itu merupakan yang akan diotomatiskan oleh MySQL sendiri. Jadi kita tidak perlu menginput nomor dari karyawannya. Jadi MySQL-nya sendiri yang akan menginputnya. Nah, di sini adalah hasil rancangannya. Jadi
struktur tabel di MySQL di database karyawan. Nah, di sini itu adalah bagaimana cara menginput dari tabelnya. Seperti dalam contohnya itu di nilai I0 itu kan karena sudah menggunakan underscore itu, jadi tidak perlu untuk menuliskan angkanya. Terus untuk nama karyawannya sendiri itu tinggal menuliskan nama dari karyawannya, dan semua akan ditulis di kolom nilai. Dan untuk tanggal lahir itu nanti diinput secara manual. Nah, di sini itu adalah hasil dari input di tabel data karyawan, dan karyawan di Kita Trans itu memiliki 15 karyawan dengan beberapa jabatan, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin yang berbeda. Jadi untuk kesimpulannya dari database yang telah dibuat, yaitu berdasarkan praktik pembuatan basis data dalam MySQL, diperoleh beberapa kesimpulan seperti poin berikut. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami lebih dalam teori dari manajemen basis data, karena di sini kami langsung mempraktikkan, ya walaupun mungkin masih belum sempurna, masih jauh dari kata sempurna, tapi dengan praktik jadi lebih lebih dapat memahami lebih baik. Yang kedua adalah mahasiswa dapat menyelesaikan masalah-masalah nyata yang berkaitan dengan basis data. Masalah yang nyata ini adalah masalah tentang seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu masalah tentang kepegawaian, bagaimana kita menyusun sebuah pangkalan data dari nama kepegawaian atau tanggal lahir dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat menggunakan pangkalan data MySQL pada tingkat dasar. Jadi sampai dengan masukan itu diharapkan mahasiswa dapat menggunakan dengan baik. Kemudian untuk saran, memang dibutuhkan informasi data-data lebih yang dibutuhkan untuk mengisi basis data, karena ini masih data yang kami input baru 6, mungkin untuk kedepannya itu bisa ditambahkan bisa sampai dengan 10 dengan data yang lebih rinci lagi, dengan entitas yang lebih banyak, dengan relasi dengan banyak entitas yang lain gitu. Jadi tidak hanya relasi sederhana antara pekerjanya atau karyawannya dengan HRD-nya gitu. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa dapat lebih mendalami penggunaan tentang MySQL. Jadi dengan sering menggunakan MySQL, maka tentunya mahasiswa akan lebih terbiasa menggunakan perangkat lunak tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi nyata dari MySQL itu sendiri dan membuat basis data mulai dari nol, mulai dari pengumpulan data sampai dengan terbentuklah pangkalan data seperti yang sudah dijelaskan. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang.